Tadi saudara ahli jelaskan, kalau perencanaan setelah terjadinya kejadian itu dibuat sebelum melakukan tindak pidana, maka itu masuk dalam kualifikasi berencana. Salah satu ukurannya begitu ya, saudara ahli. Kalau dalam fakta perkara ini, ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan. Tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu masuk? Termasuk perencanaan. Kok bisa? Gimana? Ya, karena gini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah itu. Bukan Pak, saudara ahli. Makanya saya koreksi. Kalau tadi kita paham, saudara ahli kan sampaikan sebelum dilakukannya tindak pidana dalam fakta ini, sebelum penembakan, kemudian disampaikan kepada pelaku yang lain bahwa nanti kalau terjadi penembakan yang akan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4 ABCD. Dalam fakta ini tidak diinformasikan itu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Setelah penembakan baru kemudian pelaku menyampaikan karena ada penembakan ini maka kita harus lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran juga dalam konteks? Saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik, gitu. Kalau begitu saya jadi sekarang gini, melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya, gitu ya, dan data formal cenderung bisa dipercaya. Dan ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Saudara ahli baca semua BAP dalam perkara ini? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang diberikan yang mana? Khusus untuk meminta keterangan saya. Iya, maksudnya kan ini ada banyak keterangan saksi-saksi. Waktu saudara ahli dikonfirmasi keterangannya, kan tadi disampaikan berdasarkan informasi yang sebatas disampaikan penyidik. Saya tanyakan, gitu. Berita saudara ahli baca nggak semua berita acara dalam berkas perkara, bukti-bukti yang disajikan dalam berkas perkara? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang mana yang diberikan kepada ahli? Itu ada di berkas perkara pemeriksaan saya, gitu. Informasinya, keterangan, maksud saya, apakah jalan cerita itu hanya pada satu keterangan saksi saja atau juga berikut dari keterangan saksi yang lain secara lengkap? Keterangan secara lengkap siapa saja yang ikut serta di dalam peristiwa itu semenjak dari Magelang sampai dengan di Jakarta. Artinya saudara ahli sudah baca semua BAP? Bukan, BAP saya tidak bisa mengatakan semua BAP, tapi yang diberikan oleh penyidik kepada saya. Ya makanya saya tanya ahli kan, tadi. BAP kalau BAP-nya kan banyak tuh, tebal sekali kan? Yes. Yang diberikan kepada saya cuma sedikit, kronologinya aja. Cuma sedikit, versinya penyidik. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.